Kembali lagi di channel gue, semoga kalian sehat selalu. Dan kali ini gue akan memodifikasi motor game Android ada di Play Store ya. Jadi bisa di download Play Store. Kalau nggak salah itu di App Store belum ada ya, kalau nggak salah. Tadi gue cek, dia ini versi yang 1,8. Dia ada dua versi motor, yaitu yang old sama yang new. Dia ada di bagian beberapa bodi, cuma dua sih yang gue temuin, ada di bagian depan tamengnya itu, dan di bagian bodi kanan kirinya itu yang paling depan sini. Yang ini polos yang old. Kalau yang new dia ada siripnya gitu, jadi ada tambahan. Sebenarnya yang new juga sama, ada tambahannya nanti di pilihan spare partnya. Nah, yang new ini ada siripnya dan bagian tamengnya dia beda sama yang old. Kalau dia kayak taring dua, sedangkan yang old itu dia cuma kayak dasi satu aja. Nah, di sini kita bakal modif yang old, yang new dulu ya. Karena yang old itu gue bikin di dua video, jadi yang old sama new. Yang new ini kita bikin modifikasinya itu simple aja, kayak modif-modif proper zaman sekarang ya. Warna satu warna, pelek warna hitam. Jadi sini kita main kombinasi warna yang kalem-kalem dan simple aja. Nah, di sini ada pilihan stripping. Jadi kalian pilih strippingnya itu, kalian klik pertama di bawah joknya dulu. Di bawah jok kalian pilih, klik satu kali aja. Nanti strippingnya di bagian sebelah kanan itu bakal muncul. Nah, untuk ngilangin stripnya itu yang di sebelah kanan. Kalau misalkan kalian gak mau pilih lagi, kalian bisa klik bagian bodi belakang. Jadi nggak usah diputar motornya. Jadi kalian cuma klik bagian stop lamp, kalian klik sekali udah dia bakal hilang. Kalau misalkan mau munculin strippingnya lagi, pilih yang di bagian bawah jok aja, nggak usah di tombol mana-mana, karena emang kadang kalau misalkan HP kalian nggak support sesuai versi aplikasinya, dia nggak bakal ngerespon. Jadi kalau bisa kalian lihat di rating aplikasinya itu 3 atau 4 lah, yang nggak ada yang 5. Permasalahannya rata-rata yang di iklan, yang warna nggak bisa dipilih, terus sama stripping nggak muncul, itu bukan karena dia bug ya. Bisa jadi bug, cuma lebih seringnya karena versi Android yang ada di HP kalian itu spesifikasinya beda sama aplikasi. Karena setahu gue yang gue baca, ini aplikasinya butuh Android 10 ya, 10 ke atas. Kalau di bawah 10 ke bawah itu mungkin dia ada beberapa yang nggak support, mungkin, atau bisa jadi nggak bisa diinstal. Jadi sini kita pilih warna dulu ya. Gue pengen pilih warna putih, karena warna putih di Vario itu cak. Gue suka warna putih sama hitam sama abu-abu. Jadi nanti di next video kita bakal bikin yang old itu mode tail, mode racingnya. Jadi ntar kita bikin pakai velg ring 17. Jadi di sini tuh perbandingan dari aplikasi sebelumnya sama yang sekarang, bedanya itu jauh. Karena dari segi resolusi video gambar dari gamenya itu lebih bagus di yang terbaru yang 1,8, versi 1,8 Android 10 ke atas. Mulai dari spare part dia lebih banyak, grafiknya lebih tajam. Terus ketiga itu dia ada tambahan baut probot, jadi bisa ditambahin, bukan ditambahin tapi lebih ke warna aja. Kalau misalkan kita pilih probot apa yang mau dipakai, kayak bintang atau yang hexagonal, itu nggak bisa. Ini cuma bulat doang, cuma kita bisa kasih warna. Itu menurut gue udah lumayan bagus, karena ada penambahan spare part di setiap versinya. Jadi kalau yang kayak yang The Supreme 2 itu kayaknya kurang menurut gue. Ya Mio Sporty itu, di aplikasi Mio Sporty-nya masih kayak mode akses awal gitu, jadi cuma ganti warna sama spare part knalpot yang gitu-gitu aja gitu. Kalau yang versi 1,8 ini yang di Vario dan di The King kalau nggak salah itu dia spare partnya lebih banyak ya. Dia ada penambahan stripping, ganti shock, terus bolt atau pro bolt, terus apa lagi ya, itulah
ada coming soon juga di pemilihan warna ini tuh ada satu warna yang belum rilis mungkin ya. Soalnya gue nyoba itu pas gue cari-cari warnanya itu nggak muncul di bagian spare part apapun nggak muncul. Jadi kolomnya si warna itu ada tapi yang diwarnainya itu nggak ada, nggak tahu di bagian mana. Tapi di kolomnya itu ada. Nah di sini kalau kalian mau pilih spare part itu kalian klik yang tombol tools itu yang kunci pas ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung, sebenarnya gue juga awal-awal waktu main game ini tuh agak bingung ya. Toolsnya tuh agak aneh. Anehnya itu karena nggak ada nggak ada informasi kayak di sekarang itu. Jadi kalau misalkan kalian klik yang tanda kuning itu yang tanda tanya, itu dia bakal muncul tulisan-tulisan bagian motor mana yang bisa diganti, itu ada. Nah tapi kalau yang toolsnya itu kayak kadang membingungkan. Tapi kalau misalkan kita baru pertama kali main game ini tuh pas kita klik yang home yang gambar rumah itu dia bakal balik ke home lagi. Jadi gamenya itu yang udah kita progress, yang udah kita modifikasi itu nggak bakal kesimpan. Dari dulu sampai sekarang setahu gua gamenya itu yang nge-save modifikasian kita itu nggak bisa disimpan, masih coming soon terus. Gua nggak tahu itu bakal rilis atau enggak, soalnya dari dulu sampai sekarang aplikasinya tulisannya masih coming soon terus bagian save. Padahal itu menurut gua penting gitu kalau misalkan kita sinyal lagi kurang bagus, soalnya game ini tuh butuh sinyal yang kuat. Kalau misalkan nggak kuat dia bakal tulis wifi no connection, muncul terus black screen, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bakal loading terus sampai sinyalnya benar-benar kuat. Nah buat toolsnya itu yang nge-scroll itu yang bagiannya transparan dan tulisannya tuh agak samar, dan menurut gua kalau misalkan yang nggak terbiasa itu bakal bingung gitu scroll di bagian mana. Soalnya waktu pertama kali gue main game ini gue nge-scroll itu bukan di bagian pinggir kiri itu tapi di bagian warna. Jadi pas gue scroll kok nggak ada respon, makanya banyak banget komen-komen atau testinya itu di aplikasi Play Store ada jelek semua kan. Ada yang ratingnya 3, 3,2, bahkan ada yang 2, ada yang 1 bintang ya. Karena ya misinformasi ya, karena di gamenya itu kurang ada kayak informasi di awal kayak ini tools ini namanya apa, ini buat apa gitu. Kalau kayak di game Mobile Legends kita kan bakal dikasih tahu setiap tools yang ada di aplikasi itu, jadi kita sebagai pengguna atau pemain ya dalam game itu jadi tahu oh ini tuh gunanya buat ini, jadi ada perkenalan di terus aplikasinya. Kalau ini enggak sama sekali, jadi tulisannya itu langsung di toolsnya itu dan ada logo doang, jadi kita eksperimen sendiri walaupun toolsnya dikit ya, cuma kan kadang ngebingungin. Nah yang kadang sering kegocek itu di spare part ya, banyak yang kesel karena banyak iklannya. Sebenarnya gampang sih kalau misalkan kalian nggak pengen muncul iklan tuh nggak usah pilih spare part yang ada tulisan merahnya, soalnya itu emang ganggu banget. Kalau dulu iklannya masih bisa kita toleransi lah, ada tanda X di bagian kanan atas itu cuma 3 detik munculnya. Nah kalau sekarang itu bisa 10 detik lebih baru bisa muncul tanda silangnya. Jadi kalau gua pribadi buat main game ini tuh paling males kalau ada tulisan merahnya, jadi nggak gue pilih, selalu gue skip. Jadi gue pilihnya tuh yang nggak ada yang tulisan merahnya. Nanti gue bakal kasih lihat contohnya ya. Jadi sini kita pilih warnanya aja dulu karena jadi banyak banget pilihan warnanya. Bagian body gue samain semua. Kalian bisa tulis kode warnanya manual ya, jadi nggak harus kalian pilih atau pakai sentuhan itu. Jadi kalian bisa ketik aja kode warnanya, ntar dia bakal nyesuaiin warnanya sama serata body. Jadi nggak usah tremor pas nyesuaiin warnanya, karena angkanya harus sama biar nggak belang. Jadi kalian ketik manual aja. Terus juga bisa di save. Kalau mau di save warnanya, misalkan gue mau warna hitam dulu nih, tapi warna hitamnya agak ke kuning-kuningan,
Lu klik aja yang tanda panah yang ada di warna itu, klik, nanti dia bakal save di situ. Jadi kalau misalkan kalian mau eksperimen ke warna ungu dulu, warna merah, warna hijau, bisa di save warnanya lebih enak. Kalau gitu kan lebih enak ya. Tapi kalau di sini gamenya nggak bisa nge-save project kita yang udah kita buat, kayak misalkan varionya pakai ring 17 sama ring 14 kita nggak bisa save, jadi sekali main ya udah kelar gitu. Jadi kita nggak bisa nge-save projectnya. Cuma di sini ada bagusnya sekarang, satu aplikasi dua motor ya. Walaupun motornya sama, bukan yang kayak satu aplikasi ada Honda, Suzuki, Yamaha, enggak kayak gitu. Tapi kalau di game dari dua studio ini dia cuma satu aplikasi buat satu motor, dan banyak yang keliru. Sebenarnya game ini cuma buat modifikasi motor aja, bukan bukan yang dipakai buat balap-balap ya. Cuma modifikasi doang, ganti spare part, ganti warna, habis itu udah. Kalian mau screenshot, mau di share ke sosmed pun nggak masalah, atau nggak kayak gua dijadiin video buat konten, itu udah lumayan lah. Walaupun nggak ada fitur save-nya ya, jadi ya buat menghibur-hibur aja, atau enggak jadi referensi kalian kalau misalkan kalian punya Vario 125 atau motor apapun yang bisa kalian download di aplikasinya, itu bisa buat referensi kalau misalkan motor kalian pengen diwarnain ungu, cocok gak sih ke pakai aplikasi ini, cocok. Jadi mau eksperimen warna pakai spare part apa cocoknya, jadi lebih enak gitu. Kita punya gambaran, kayak kita kan modifikasi motor itu jadi kayak punya konsep gitu, kita punya konsep sendiri. Mau motor kita warnanya hitam terus velgnya silver, itu bisa kalian aplikasi di aplikasi ini, jadi lebih enak punya gambaran daripada bingung nyari di Google. Kadang kita nggak nemu kan konsep vario misalkan warna ungu, jarang banget. Nah jadi di aplikasi ini kita bisa ngebantu buat konsep yang kita mau buat motor kita nanti gitu. Jadi ada ngebantunya dikit lah. Jadi enaknya aplikasi ini tuh, sebenarnya gue suka sama game kayak begini ya, kayak game simulator, game modifikasi yang lebih ke modifikasi atau ganti spare part, itu gue suka. Kayak Need for Speed, apa namanya, Need for Speed tuh intinya, game Need for Speed ya. Gue suka yang Horizon, dia modifikasinya lengkap, ke grafik gamenya itu cakep banget. Jadi gue sering banget lebih ke modifikasinya daripada ngejain questnya ya, atau ngejain tugasnya dari game tersebut. Jadi gue lebih suka di modifikasinya, lebih main ke warna spare part, jadi kayak berasa realistis aja kalau misalkan modifikasi spare part lengkap, warnanya banyak, terus grafiknya cakep, itu udah juga udah bagus. Walaupun nggak bisa di save, yang penting bisa di screenshot dan ganti background. Nah yang untuk versi yang ini gue nggak tahu kenapa ya, jadi di setiap generasi aplikasinya itu setiap versinya beda-beda. Ada yang ada fitur ganti background bisa, ada yang nggak bisa. Walaupun yang terbaru bisa tetap nggak ada backgroundnya kayak ini. Gue belum nemu toolsnya dia di mana tombolnya buat ganti background. Kalau di Aerox atau di Bit gitu ya, dia bisa ganti background di atas apartemen, nah di atas gedung, terus di mana lagi ya gue lupa. Udah lama gak main soalnya. Nah kalau yang ini gue belum nemuin, soalnya backgroundnya cuma ini doang, satu. Kalau dulu itu ada backgroundnya yang banyak banget. Nah sekarang nggak bisa. Untuk kalian kalau main game ini, jangan lupa untuk ganti high resolutionnya atau grafik dari gambarnya yang ada di bagian kanan atas itu ya, yang gambar gear. Itu kalian klik aja, nanti dia bakal muncul low, kalau misalnya low, medium, sama high. Gue pilih high karena biar tekstur dari gambarnya atau dari garis-garis motornya itu kelihatan tajam, jadi mainnya lebih enak, lebih enjoy aja gitu, ngeliatnya lebih kayak real lah, warnanya lebih keluar. Kalau misalkan pakai pilih yang pakai low, misalkan sinyal kalian kurang bagus, bisa pilih low. Itu sebenarnya ya agak burem-burem dikit, nggak masalah kali ya. Cuma kalau gue lebih ke high aja, yang penting sinyal bagus, gamenya lancar aja. Nah kalau misalkan ada iklan, sebenarnya gue belum nyoba sih ya kalau cara ngapus iklan di game ini, karena setahu gue belum lihat ada tools yang no ads. Ada mungkin, tapi gue belum coba sih.
Soalnya di aplikasi ini tuh agak aneh. Pertama, dia misalkan kayak motor ini The Changer ya, Vario 125, dia ada dua aplikasi. Nah, yang satu aplikasinya itu berbayar, nggak nyampe 100.000. Nah, yang ini gratis. Gue belum tahu bedanya karena gue belum baca deskripsinya, tapi setahu gue waktu itu gue pernah baca yang di motor mana itu, Aerox atau Vario yang generasi sebelumnya yang ini, dia itu bedanya ada di pemilihan stripping sama iklan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu dah. Nah, bedanya cuma di situ doang, jadi nggak terlalu, menurut gua nggak terlalu wah banget gitu. Nah, di sini kita udah kelar warnain, jadi kita sekarang ganti spare part ya. Sini kita ganti spare part. Sini ada banyak pilihan spare part ya. Jadi kalau kalian mau modif off-road gitu ya, motor-motor off-road gitu, atau motor kontes itu di sini ada. Pilihan ban sekarang udah ada juga, lebih enak. Kalau dulu kan ring 17 langsung pasang tuh. Nah, kalau ini ada pilihan bannya, jadi ada yang tebel tipis sama lebar, atau tebel tipis sama lebar atau enggaknya gitu. Dari ring 14 sama 17 nih. Jadi pelek sama bannya itu kepisah. Kalau misalkan kalian belum ganti bannya di ring 14 mau pakai ring 17, dia agak aneh jadinya. Jadi kalian harus ganti dulu peleknya nih. Kalau gue bisa ganti peleknya dulu, ya cocok apa, ntar baru ganti bannya nyusul. Kalau gue pengen ring 14 ya berarti nggak usah diganti bannya gitu, cukup itu aja. Sini pilihan peleknya ada banyak ya, walaupun kurang familiar sama bentukan peleknya ya, tapi seenggaknya dia ada pilihan untuk kita mencocokkan ya. Tapi kalau menurut gue sih pilihan peleknya itu berdasarkan yang ada di Indo aja gitu ya. Kayak misalkan velg VND AK55 di sini ada, nah kayak gitu aja gitu. Kayak VND Bintang itu belum ada, atau enggak bawaan dealer. Kalau bawaan dealer kan pasti ada lah ya, atau enggak dari merek Semco, kan Semco di sini ada beberapa. Terus yang dari bentukan dari VND juga ada, sekarang udah mulai ada. Kalau dari yang sebelumnya itu nggak ada. Jadi ada pembaruan spare part itu lebih bagus lah. Jadi orang juga betah kan mainin gamenya ya, nggak bosen kan. Kalau misalkan mau ganti-ganti warna, apa ganti-ganti spare part, kan namanya juga eksperimen buat modifikasi atau nyari konsep, itu nggak ada habisnya gitu kan. Kalau spare partnya makin banyak ya makin seru, pemain juga bakal betah. Nah, di sini kita coba cocok-cocokin dulu. Tapi ntar gue di rencananya di video selanjutnya itu yang Vario old, tetap yang ini, cuma dia yang old generasi sebelumnya gue bakal modif ke ring 17. Dia modelnya mirip AK55, VND AK55. Nanti kita bakal pasang di video selanjutnya. Dia lebih ke racing guys, racing look. Kalau yang di Aerox itu, di Aerox Vario generasi sebelumnya itu dia ada pilihan mesin. Nah, itu nggak fungsi menurut gue. Kenapa? Karena nggak ada yang berubah dari 125 ke 150, 130 apa 150 gitu. Ada pilihan ganti mesin, cuma dari gambar di motornya itu nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi agak aneh fiturnya itu. Dia nampilin 150 sama 125 tapi nggak ada yang berubah sama sekali di situ. Jadi menurut gua buat apa dibikin kalau kayak gitu kan? Kecuali kayak misalkan dari 125 ke 130 bagian eh, mesinnya ada agak agak nonjol ke belakang atau enggak agak mundur gitu kan, kayak misalkan pakai arm agak lebih panjang, itu lebih cakep lagi. Cuma ini karena nggak ada perubahan ya, buat apa gitu kan, 125 sama 130 ada pilihannya tapi nggak ada yang berubah. Nah, gue pengen berharap ya, namanya juga berharap kan, gak ada yang tahu. Nah, ada tambahan kayak knalpot nih kan diganti, kalau bisa dikasih sound effect lah ya, di kayak di aplikasinya Yamaha. Yamaha yang buat modifikasi motornya itu kan ada pilihan knalpot tuh, ada. Kalau kita klik sound dia bakal ngeluarin suara knalpot yang kita pilih itu. Wah,
itu harus, kalau menurut gue kalau misalkan di sini ada kayak gitu fiturnya bakal mantep banget. Terus juga kayak ya nggak usah yang kayak gitu dah, kalau nggak kayak yang kecil-kecil aja deh. Ganti backgroundnya misalkan diganti lebih ke temanya tuh Indonesia ya, lebih realistis lagi, tinggal grafiknya diperbagus lagi, terus spare part ditambah lagi. Terus setiap kali kita buka aplikasinya tuh ada option itu bukan cuma buat buat apa namanya high resolution ya, tapi lebih ke pengenalan toolsnya gitu loh. Jadi ada kayak eh, apa namanya guide ya, guide kalau misalkan petunjuk-petunjuk gitu di awal. Jadi kita pilih option guide-nya itu ntar kita diarahin masuk ke gamenya, tapi lebih ke bukan modifikasi, lebih ke pengenalan tools-toolsnya. Kayak misalkan ini logo yang home buat apa gitu, jadi cuma buat pengenalan toolsnya aja, cara-caranya itu gimana biar orang tuh yang mainin nggak bingung gitu. Soalnya banyak banget yang gue lihat dari komentar di Play Store itu, banyak banget yang bingung sama ganti warna, ganti ini itu segala macem, sampai dikasih bintang 1 daripada aplikasinya jelek ya dikasih bintang 1. Kalau gue sih mending kasih option yang tadi itu, yang petunjuk itu, pengenalan. Kayak mungkin lebih ngejar simple kali ya si developer. Jadi dia nggak ngasih tools buat munculin stripping, jadi kita harus apa namanya eksperimen sendiri gitu, cari stripping itu di mana sampai kita nemuin tuh, kayak ngeklik bodinya dari bodi depan belakang sampai knalpot velg, kita klik nggak muncul nggak taunya ada di bawah jok tuh. Jadi kita butuh effort dulu gitu baru kita bisa nampilin si strippingnya dulu, padahal tinggal tambahin tool satu aja atau nggak dimasukin ke spare part gitu ya. Ada pilihan stripping kayak di spion kan, ada tuh masuk ke bagian tools yang ini nih, yang spare part. Kenapa nggak dimasukin situ aja stripping, jadi orang nggak nyari-nyari gitu kan, jadi lebih enak gitu. Kalau misalkan kayak gitu kan jadi lebih enak orang nyarinya. Stripping ada tulisannya, oh di sini kita tinggal pilih, klik semua, jadi nggak muncul di kanan tapi munculnya di sini juga, yang di sebelah kiri. Kalau kayak gitu kan lebih enak kan, strippingnya ada, terus pilihan backgroundnya juga ada, ditambahin lagi kalau bisa. Jadi setiap versi terbaru tuh harusnya mempertahankan dari versi sebelumnya yang udah munculin background, ganti background gitu. Jangan malah versi terbarunya tuh ngilangin fitur yang menurut gua harusnya ada tapi malah dihilangin deh. Jadi versi sebelumnya ada fitur ini tapi yang versi terbarunya nggak ada fitur ini, jadi aneh gitu. Kenapa nggak dipertahanin aja gitu? Kalau misalkan emang harus berbayar ya harusnya sebanding ya. Maksudnya fitur berbayarnya itu bisa bilang iklan doang atau cuma munculin stripping doang gitu. Jadi fitur berbayar bisa ngilangin ads, iklan atau yang lain lah. Terus bisa tambah stripping, bukan berarti yang gratis harus dihilangin strippingnya juga. Jadi harusnya kayak ada stripping di yang berbayarnya stripping, tapi strippingnya eksklusif gitu, yang bisa kita custom atau apa semacamnya gitu ya. Harusnya sih kayak gitu ya kalau yang berbayar. Cuma ya gue nggak pernah nyoba yang berbayar sih, karena menurut gue sama aja gitu, fiturnya sama cuma beda satu bagian aja, kayak gitu sih menurut gue. Sini juga terakhir gue main udah lama ya main game ini. Pas gue cek lagi, pas mau gue download lagi yang terbaru yang The King, dia muncul dua versi, yang The King 1 sama The King 2. Itu motor MX King, dia versi terbaru juga. Soalnya sebelumnya terakhir itu gue ya Vario ini ya, yang updatean terbarunya aja tuh Vario ini. Gue udah pernah mainin game ini juga, di video sebelumnya udah ada gue bikin, udah gue modif juga. Nah sekarang gue mainin lagi karena gue penasaran ada update apa aja gitu. Terus juga dari tampilannya juga lebih bagus, ada updatean lah seenggaknya ya. Itu ratingnya wah gila parah banget, ratingnya 1 gara-gara ada yang gak nemuin fitur
nampilin stripping, nampilin warna, nampilin apa namanya tools yang kayak gini, spare-partnya. Banyak yang salah paham atau nggak dapat petunjuknya gitu. Jadi pemain harus eksperimen sendiri, nyari stripping sendiri, harus ngeklik tuh. Nah, kalau misalkan kita udah ngeklik, taunya emang fiturnya di aplikasi itu nggak ada strippingnya, ya kita juga nggak bisa ketipu kan jadinya ya. Semoga aja sih developernya merubah toolsnya ya. Jadi petunjuk-petunjuk toolsnya itu lebih jelas gitu. Jangan kayak zoom in zoom out doang. Jadi toolsnya ditambahin lagi. Kalau bisa di sebelah kanan ditambahin toolsnya. Kan di sini juga fiturnya udah ada buat ngilangin tulisan zoomnya. Jadi kita ada kesempatan buat bisa nge-screenshot gitu. Jadi lebih enak kan kalau fitur atau toolsnya itu ketata rapi. Jadi pemain juga nggak kebingungan nyarinya. Kayak gitu. Nah kayak gini kan polos enak. Kita bisa screenshot, bisa bikin video sinematik kayak gitu sih kalau menurut gue. Jadi di next video kita bakal bikin vario yang old itu mode racing atau mode Taillook style ya. Jadi dia pakai ring 17, pakai probot yang warnanya mantep, dan beberapa aksesoris lainnya nanti bakal kita eksperimen di video selanjutnya di Vario 125 yang old, karena yang ini yang versi new. Kita lihat besok perbedaannya apa. Oke, ini hasilnya ya, Vario 125 yang udah gua modif tema warna putih hitam karena menyesuaikan dengan modifikasi yang beredar di zaman sekarang ya, proper gitu. Tapi karena ini spare part yang gak banyak, jadi mode propernya cuma ganti CVT warna heat gloss, velg hitam heat gloss warna putih, sama ya sepadan warnanya gitu biar tema simpelnya itu masuk ya, nggak terlalu banyak warna. Sini bisa pilih stripping, ada stripping old sama stripping new. Dari yang Vario 125 sebelumnya, generasi sebelumnya juga ada, atau emblem doang ya Vario itu juga ada. Oke, semoga kalian bisa memainkan game ini dengan nikmat ya. Dengan edit video ini, kalau misalkan kalian pengen ngikutin warnanya, bisa kalian contek aja yang ada di kolom warna putih itu yang ada tulisan hashtag 7474 nya bisa kalian ikutin. Kalau pengen kalian ikutin warnanya atau warna probotnya, nanti kalian pengen ikutin tinggal diikutin aja tulisannya sesuainya. Jadi kalian gak usah putar-putar kursor buat nyariin warna yang sama ya. Oke, sekian aja video dari gua kali ini, semoga kalian terhibur dan jangan lupa share, subscribe, dan like video ini. Terima kasih.